pertama kali saya lihat bola, dan itu pertama kali juga saya jatuh cinta sama Milan. Awalnya memang sih dari Piala Eropa tahun 88, dan klub pertama yang saya sukai karena ada trio Belanda itu tentu saja AC Milan. AC Milan sendiri kalau saya boleh katakan ya, bahwa tahun 90-an itu AC Milan benar-benar waktu itu dijuluki The Dream Team. Itu benar-benar memang faktanya memang itu tim impian. Mereka sempat 3 kali masuk final berturut-turut tahun 93, 94, 95, dan ada pertandingan menurut saya itu sangat epic ya. Jadi yang final 94 itu ketika AC Milan melawan Barcelona. Barcelona saat itu sangat diunggulkan dan AC Milan memang agak dipandang sebelah mata, tapi di final luar biasa. Jadi AC Milan menang 4-0. Waktu itu permainan Milan benar-benar luar biasa menurut saya. Masuk ke tahun 2000-an, AC Milan tetap merupakan tim yang disegani baik di Italia, Eropa, bahkan dunia. Banyak hal terjadi yang menegaskan dominasi Milan. Final Liga Champions 2003, Scudetto 2004, tragedi Istanbul 2005, sampai balas dendam di final 2007. Kemudian, waktu seolah berhenti di 2011 seiring dekade yang berganti. That's it! Milan are champions of Italy. The celebrations can start. No goals here at the Olympic Stadium in Rome. It's finished 0-0 between Roma and Milan, but there's only one team celebrating tonight. 2011 itu berarti waktu saya sekitar semester 4. Gak akan lupa karena waktu itu kita juga konvoy juara, puluhan motor, bahkan kita mampir ke kafenya anak-anak Inter, saking provokasinya waktu itu. Ya namanya juara ya kita nggak munafik lah, kita pasti pengen juara UCL juga karena waktu itu Milan terakhir UCL tuh 2007, jadi udah haus, kita udah kangen rasanya disegani lagi atau juara lagi di Eropa. Tapi memang setelah kita gagal juara lagi di tahun 2011-2012 itu beberapa bintang kita dilepas. Waktu itu puncaknya tuh di Ibra sama Thiago Silva yang dilepas ke PSG, sedangkan Ibra sama Thiago Silva itu waktu itu komponen utama di skuad Milan yang bawa Milan juara Liga Italia. Setelah juara 2011 dan memberikan harapan kejayaan kepada pendukungnya, Milan justru berada di situasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Abad-abad kejayaan terakhir itu ya pasca Scudetto itu ya, sebenarnya musim depannya itu kita masih sangat-sangat kompetitif. Ibra masih ada, Thiago Silva, skuad kita masih sangat kuat. Cuman memang waktu itu ketikung aja sama gol hantunya Juve. Jadi memang kita gagal juara, bintang-bintang lepas, kita masuk ke era kegelapan. Wah itu bener-bener gak pernah menduga Milan bakalan bermaterikan pemain-pemain seperti itu. Karena ya tetap aja kalau orang ngomong Milan itu yang ngomong Itali, ngomong kebanggaannya Itali, ngomong tim yang disegani di Eropa. Tapi memang nyatanya kita masuk ke fase-fase gelap yang bahkan kalau ngomong materi pemain itu sangat terlalu jauh di bawah rata-rata. Kita derby kalah. In from Vecino, Donnarumma misjudges it. Mauro Icardi wins the derby for Inter. Bermusim-musim sama Juve kalah, sama Roma, Lazio kalah semua. Dan saat itu cuman meraih satu piala. Waktu itu Super Coppa kalau nggak salah, di bawah kepengasuhannya Vincenzo Montella. Sampai akhirnya kita Berlusconi ganti, diambil sama Ian Henry. Waktu itu angin segar memang karena kucuran dana besar, tapi nyatanya juga proyeknya gagal.
karena nggak di-manage dengan baik, itu sempat ngasih harapan kita fans-fans Milan kalau uang ini akan memperbaiki keadaan, karena waktu itu kita ngelihatnya ada PSG, ada City, ya tim-tim yang bisa kuat karena uang lah. Kita berpikir hal yang sama, namun faktanya enggak. Sempat ada sedikit harapan ketika dibeli oleh pengusaha dari Cina, tapi kenyataannya waktu itu bukannya membaik, malah tambah hancur gitu loh. Jadi waktu itu kita, Milan yang maksudnya yang selama ini sangat saya kagumi itu kemarin benar-benar terpuruk. Kalau dari saya pribadi, perjalanan Milan dari saya masuk ke MISJ di tahun 2017 itu benar-benar lagi terpuruk-terpuruknya. Jadi hampir semua match itu ya bisa dibilang terpuruk sih. Pada 2019, euforia sedikit demi sedikit berhasil dipulihkan oleh Gattuso dan mereka hanya terpaut 1 angka saja dari Liga Champions Eropa. Mettetegliela sempre lì, la zona di Milan Cagliari, 2017-2018, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0. Sayangnya, hampir lolos ke Liga Champions tidak cukup. Lantas, Marco Giampolo yang berhasil membawa Sampdoria bermain baik ditunjuk menjadi pelatih berikutnya. Namun, hasil-hasil buruk justru diterima. Bahkan, Milan harus memulai musim 2019-20 dengan kekalahan. Rentetan buruk tersebut membuat Giampolo didepak dan Pioli maju menjadi pengganti. Jadi setiap orang baru yang datang ke Milan, kita pasti menaruh harapan atau ekspektasi besar ke mereka. Jadi begitupun dengan Pioli. Ya kayak saya sama kayak supporter kebanyakan deh, karena kita kalau ngomong pelatih itu ya waktu itu Liverpool invest dengan punya Klopp, City berani bayar besar ke Guardiola, Juve punya Inter punya Conte, Juve balikin Allegri, semua nama-nama besar. Waktu itu kita mikirnya ya minimal kalau memang niat dengan project ini ya nama besar lah, invest dikit lah untuk pelatih. Ternyata diambil Pioli dan wah itu kita pikir ini orang siapa gitu. Satu track recordnya di lokal juga nggak bagus-bagus banget, nggak pernah megang tim besar dan ya orang nggak tahu gitu loh. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat Pioli itu gajinya nggak sampai 2 juta. Sedangkan Inter berani bayar Conte sekitar 12 juta, yang itu berarti kalau nggak salah ya sekitar 6 kali lipat lah. Ya kita pikir ini orang siapa gitu loh. Puncak Milan mengalami krisis finansial, kemudian dibeli oleh Elliott Management, yaitu sedikit-sedikit secara manajemen, secara prestasi Milan juga meningkat. Nah puncaknya kemarin, puncaknya saat ini, saat musim ini. Tapi nyatanya sekarang San Siro bergema dengan tagline Pioli is on fire. Kalau dibilang match paling berkesan tentu derby ya, derby tahun lalu. Kebetulan nobarnya di sini juga. Itu kita menang 2-1. Golnya Ibra dua-duanya. Yang pertama penalti, yang kedua dari crossingnya Leao. Itu inget banget karena kita udah lama banget nggak menang derby. Terus kita ngalahin Juve 4-2. Mulai stabil ngalahin tim kota Roma Lazio kita kalahin, dan itu Milan udah mulai stabil di era Pioli lah, udah nemuin patennya. Karena kalau saya nggak salah ingat titik kembalinya Milan tuh waktu pandemi, waktu stadion kosong itu. Ketika ini golnya Theo Hernandez lawan Lazio di last minute waktu headingnya kalau nggak salah. Ecco Ciala, colpo di testa, gol! Ha segnato Theo! Ha segnato Theo! Gol! È il gol del Santo Natale! È il gol del Santo Natale! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! Theo Hernandez! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! Eccolo! Ya, kayak dari saya mulai rutin nonton Milan yang
bener-bener rutin tuh kayak kalau saya nggak salah ingat mulai kenal sama namanya streaming ya, itu dari 2009 Mas sampai tahun ini saya nggak pernah melihat satu musim yang paling penuh drama sama wasit kecuali musim ini. Entah mengapa nggak bisa ditutupin juga, terlalu nyata gitu loh. Ada beberapa blunder wasit yang sangat berpengaruh ke performa Milan, mulai dari di UCL, terus bener tadi Spezia kita bener-bener dicurangin karena harusnya bola menguntungkan untuk Milan tapi dipeluit sama wasit. Terlalu banyak lah insiden di musim ini yang entah itu merugikan Milan tapi menguntungkan sisi pesaingnya. Tapi kalau mau ngomong ya percuma kita mau ngomongin wasit karena nggak akan mengubah skor. Ketika melawan klub-klub kecil itu nggak tahu ya, entah ini jadi kutukan Milan sendiri atau entah ini kesalahan atau apa ya, saya juga kurang tahu. Cuman Milan tuh kayaknya nggak cocok kalau lawan klub kecil karena kalahan kalau lawan klub kecil. Terjatuh. Milan musim ini terjatuh di saat-saat yang tidak terduga. Akan tetapi layaknya kesatria bermental baja, mereka tidak lama terjebak dalam palung keterpurukan. Tentunya derby ya, kita menang 2-1, keadaan berbalik dalam 3 menit. Babak 1 kita kebobolan dulu babak 1, kalah 1-0. Sampai menit 75 keadaan kita masih kalah 1-0. Gol pertama Giroud menit 75, terus menit 78 Giroud gol lagi. Jadi ceritanya kita membalikan keadaan dalam waktu 3 menit. Olivier Giroud, il duello per noi. Olivier, 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 amore fisico, Olivier, Olivier, Oli. Momen kerennya lagi adalah kita ngalahin Napoli yang waktu itu juga kandidat kuat Scudetto 1-0 lagi-lagi lewat golnya Giroud, dan kayaknya 2 match penentuan itu yang paling berkesan musim ini. Bagi saya apa ya, poin-poin 3 poin di akhir pertandingan tuh benar-benar bikin senang sih kalau saya pribadi. Nah, untuk pertandingan musim ini yang paling berkesan buat saya untuk AC Milan sendiri, jadi kemarin ketika melawan Lazio itu ketika away di injury time itu ketika Sandro Tonali cetak gol, wah itu luar biasa. Sandro meritato, Sandro gol, gol, vero meritate i nostri tifosi. Sandro, Sandro con la punta santa nel piede. Sandro, sì, sì, con l'anima, con il cuore, sì, 15 Mei 2022 menjadi saat yang istimewa bagi Milanisti Indonesia Sesione Jogja. Selain akan mengadakan nobar salah satu pertandingan penting musim ini, mereka juga akan memperingati hari ulang tahun. Jadi malam ini kita ada anniversary Milanisti Indonesia Sesione Jogja yang ke-15. Dengan adanya acara ini, teman-teman dari berbagai macam tempat yang pernah kuliah di Jogja, yang pernah kerja di Jogja itu datang untuk memeriahkan acara ini. Jadinya ya euforia malam ini ya sangat-sangat luar biasa sih. Miners, Leao. Splendido Rade, tanta roba Rade, ecco Teo Hernandez che viene in mezzo al campo, c'è libero Messias, Teo va da solo,
Kini tinggal 1 poin lagi. Sedekat ini Milan dengan Scudetto pertama setelah 11 tahun. Sedekat ini juga mereka untuk mengakhiri masa-masa suram yang menyakitkan. Perjalanan panjang sih untuk kita untuk benar-benar mendapat satu kesempatan. Kita sebelum-sebelumnya kita juga pernah memimpin klasemen dan berharap itu menjadi kesempatan kita untuk ya ternyata ya perjalanan lah. Jadinya euforia, deg-degan, senam jantung apa segala macamnya pasti kita rasain sih. Wah, nggak bisa tidur, nggak tenang, nggak stabil secara apapun. We are up and running in Reggio Emilia, 90 plus minutes to decide who will be champion. Ya pasti gembira ya kalau Scudetto udah 11 tahun pokoknya kita senang malam ini, kita bahagia karena tim kesayangan kita akhirnya bisa menjadi juara setelah 11 tahun lamanya. Terima kasih Forza Milan. Gimana ya, maksudnya saya nggak akan bisa menjelaskan ini karena mungkin teman-teman juga nggak akan paham ya rasanya, kecuali ya memang benar-benar teman-teman juga mencintai sesuatu yang pernah melewati seperti apa yang kita sedang rasakan sekarang. Cuman ya ini hal yang kita nantiin 11 tahun gitu. 11 tahun bukan waktu yang sebentar gitu. Kita terlalu pengen juara gitu. Penantian 11 tahun telah usai. AC Milan menjadi juara Italia untuk ke-19 kalinya. Milanisti di seluruh dunia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpesta sembari berharap musim depan dan selanjutnya Milan akan konsisten kembali ke jati dirinya seperti dahulu kala.